Film dimulai tahun 2001 dengan adegan keluarga yang hangat, menampilkan seorang gadis bernama Vita yang sedang belajar dan Dwi, seorang anak laki-laki yang sedang bermain. Tak berapa lama kemudian ayah mereka, Edi, baru saja pulang kerja. Dengan penuh kasih, Edi menyapa Dwi dan Vita, kakaknya. Di tempat lain, istri Edi yang bernama Jumiati bekerja di salon kecantikan. Usaha miliknya yang ia kelola sendiri dibantu 3 orang karyawan. Di waktunya jam mepet, seorang wanita bernama Rini datang dan minta ditangani langsung oleh owner rumah kecantikan yang diberi nama Salon Vita tersebut. Meskipun masih ada beberapa yang antri, Jumiati terpaksa menerima pelanggan barunya itu. Di dapur, Edi sedang bernama Vita membuat ikan nila kuah kuning masakan kesukaannya. Edi menceritakan bahwa ibunya dulu sering memasak masakan ini untuknya. Dia meminta Vita untuk belajar memasak hidangan ini agar nanti bisa memasaknya untuknya. Vita dengan penuh semangat berjanji akan melakukannya. Malam harinya, Jumiati pulang terlambat dari salonnya karena banyak pelanggan sehingga dicuekin anak-anaknya. Jumiati merasa bersalah karena tidak bisa menghabiskan waktu bersama anak-anak selama ini. Edi lalu meyakinkannya bahwa apa yang dia lakukan adalah untuk keluarga. Terjadi percakapan singkat tentang kesulitan yang dihadapi keluarganya. Tetapi Edi mengabaikan kekhawatiran itu. Paginya, Vita sedikit mengeluh saat diminta mengantar Dwi latihan bola. Padahal seharusnya itu adalah tugas ayahnya. Vita juga menyalahkan ibunya yang harus kerja meskipun hari Minggu. Edi lantas meyakinkan Vita bahwa ibunya bekerja juga untuk kebaikan anak-anak dan salonnya. Di sisi lain, Jumiati terlihat sedih karena harus bekerja meninggalkan anak-anak dan suaminya di hari Minggu, sementara suaminya libur mengurus rumah. Ia merasa rindu untuk menjadi ibu rumah tangga seutuhnya seperti ibu-ibu yang lain. Di salon, seorang pelanggan memuji Edi karena mendukung istrinya bekerja, sesuatu yang tidak semua suami lakukan. Di tengah pertandingan sepak bola adiknya, Vita merasa sakit perut dan bilang pada Dwi untuk pulang sebentar. Kakak sakit perut mau balik ke rumah dulu. Kamu jangan kemana-mana sampai kakak balik. Namun tiada disangka, sesampainya di rumah, ia mendengar suara-suara yang bikin pikiran melayang. Saat membuka kamar orang tuanya, Vita sangat terkejut melihat ayahnya ditunggangi seorang wanita yang tak dikenal. Edi yang menyadari keberadaan Vita langsung kaget dan mendepak wanita itu lalu mengejar Vita. Ia mengancam dan memperingatkan Vita untuk tidak menceritakan apa yang dia lihat kepada ibunya. Cerita berpindah di tahun 2002. Setelah kejadian itu, Edi pamit keluarga untuk dinas ke Palangkaraya selama seminggu. Namun, para tetangga termasuk Bu Burhan merasa ada yang aneh. Mereka menyadari bahwa Edi sudah tidak pulang selama 1,5 tahun, bukan 1 minggu seperti apa yang dikatakan Vita. Mereka menduga Edi sudah berpisah dengan Jumiati. Namun Jumiati dan anak-anaknya tidak sadar akan hal itu. Padahal hari-hari mereka dilalui tanpa Edi. Bahkan saat Dwi ulang tahun yang ke-9. Sepulangnya dari berlibur bersama anak-anak, kebetulan Pak Burhan dan istrinya ada di halaman rumah. Sehingga Pak Burhan memberanikan diri kembali menanyakan keberadaan Edi. Seperti yang dikatakan Vita sebelumnya, Jumiati juga mengatakan bahwa suaminya lagi dinas di luar kota dan baru pulang minggu depan. Suatu hari, Vita dan Dwi mengunjungi ibunya di salon. Tanpa sengaja, Vita mengenali seorang wanita pengunjung salon tersebut adalah wanita yang pernah berselingkuh dengan ayahnya. Tapi Vita tidak berani menceritakan pada ibunya. Kejadian itu terus terngiang di otak Vita. Malam harinya, Vita mendengar suara-suara. Saat ia memeriksa kamar ibunya, ternyata tidak ada siapapun di sana. Tanpa dia sadari, ada seekor cicak berambut panjang merayap di belakangnya. Vita juga melihat ada sosok yang berjalan di luar rumah yang disangka adalah ibunya. Namun saat Vita keluar, dia tidak melihat siapapun. Di halaman, Vita mendengar suara ibunya yang ternyata nangkring di atas pohon dengan leher terikat. Jumiati melompat sehingga tewas tergantung.
Vita meraung-raung meminta tolong pada bapaknya yang ternyata juga ada Rini di sana. Tapi semua itu hanyalah mimpi Vita belaka. Esok harinya, Jumiati dan Vita menghadiri hajatan pertunangan anak Pak Burhan. Di sana, para tamu pada menggunjingkan ketidakhadiran dan keheranan terhadap Edi yang menurut pengakuan Jumiati masih berada di Palangkaraya. Sehingga secara pribadi, Pak Burhan memberanikan diri untuk memberitahu Jumiati. Karena selama ini, Pak Burhan dan para tetangga menduga bahwa Jumiati sudah berpisah dengan Edi. Dan Pak Burhan mengira Jumiati malu untuk menceritakannya. Padahal sebenarnya Jumiati dan anak-anaknya seperti terbius dan hanya menyadari bahwa kepergian Edi baru seminggu. Mereka akhirnya tersadar saat diberitahu yang sebenarnya oleh Pak Burhan. Tak berpikir lama, Jumiati langsung mengajak Vita untuk ke kantor Edi. Namun tanpa diduga, Edi tiba-tiba pulang ke rumah. Edi juga bersikap acuh tak acuh dengan Jumiati dan Vita. Jumiati kemudian menanyakan keberadaan Edi selama 1,5 tahun ini. Tapi Edi tak menjelaskan apa-apa dan justru marah besar. Kalau aku bilang gak ada apa-apa, ya gak ada apa-apa lah. Edi malah sibuk mencari sertifikat rumah dan tanah, berniat menggunakannya sebagai modal usaha. Namun Jumiati menolaknya, mengatakan bahwa tanah itu adalah warisan orang tuanya. Edi semakin marah dan pergi begitu saja. Keesokan harinya, Vita datang ke kantor ayahnya membawa ikan kuah kuning kesukaan Edi. Tetapi Edi justru membuang makanan itu di tong sampah. Sementara itu, Jumiati ditemui Pak Burhan dan diminta untuk menyelidiki suaminya. Atas usul Pak Burhan, Jumiati menemui seorang ustadz bernama Ahmad. Petang harinya Jumiati langsung wus ke rumah ustadz itu. Di sana, Pak Ustadz menjelaskan bahwa Edi terkena gendam sabda Pandita Ratu dari seorang wanita yang sangat menginginkan Edi. Ilmu itu biasa digunakan di zaman penjajahan untuk menaklukkan musuh. Namun di zaman sekarang telah diselewengkan manusia untuk kepentingan pribadi. Dengan ritual mengerikan, ilmu ini membuat mata dan hati Edi tertutup, sehingga ia tidak bisa melihat keluarganya. Wanita itu menyerupai Jumiati di mata Edi, sehingga Edi merasa seperti bersama Jumiati. Jadi, selama 1,5 tahun ini, Edi pulang ke rumah wanita tersebut. Sesuai saran dari Ustadz Ahmad, saat menjalankan sholat tengah malam, tiba-tiba foto pernikahan Jumiati pecah. Selain kehilangan suami, usaha salon Jumiati juga menjadi sepi dan ia mulai sakit-sakitan. Seorang karyawannya curiga bahwa ada yang tidak beres dengan salon mereka. Karyawannya tersebut menemukan tanah merah di depan salon yang ia yakini sebagai tanah kuburan yang digunakan untuk menghancurkan bisnis orang lain. Ustadz Ahmad juga membenarkan bahwa itu adalah memang tanah kuburan. Sehingga Jumiati menunggu hingga malam di salonnya untuk mencari tahu siapa pelakunya. Setelah menunggu sekian jam, dia memergoki Edi sendirilah yang menaruh benda-benda sihir itu. Saat dia mengejarnya, Edi ternyata bersama wanita selingkuhannya. Jumiati dan Vita memutuskan untuk mencari tahu kebenaran. Jumiati mengajak Vita ke kantor Edi. Di sana, Jumiati justru menemukan fakta yang mengejutkan. Ia diberitahu oleh atasan Edi bahwa ia terdaftar sebagai istri pertama yang sudah meninggal 2 tahun lalu. Atasan Edi juga mengatakan bahwa Edi sudah menikah lagi dengan seorang wanita bernama Rini Hartati. Di luar kantor, Jumiati dan Vita berhadapan dengan Edi. Jumiati menuduh Edi telah memalsukan kematiannya demi menikahi wanita lain. Edi terlihat bingung dan tidak ingin menjelaskan apa-apa. Edi justru menuduh Jumiati sebagai penyebab semua masalah karena Jumiati lebih peduli pada salonnya daripada keluarga. Sementara itu, wanita selingkuhan Edi yang bernama Rini ternyata juga membuka salon. Mereka berdua meminta seorang dukun dan menjalankan ritual pesugihan dengan syarat yang berat. Ratu Iblis Pesugihan meminta tumbal orang terdekatnya sebagai syaratnya. Edi berniat menolak namun dipaksa menerima oleh Rini. Setelah itu, Edi menyelinap ke rumah lamanya dan mengambil barang-barang pribadi Jumiati dan anak-anaknya sebagai perantara sihir. Sejak saat itu, Jumiati mulai mengalami gangguan.
Dia melihat sosok mengerikan di rumah, yaitu cicak berambut panjang nemplok di pojokan hingga membuatnya kesambet. Mereka kemudian kembali menemui Ustadz Ahmad. Untuk melawannya, Ustadz menyarankan Jumiati untuk sholat tengah malam dan berzikir selama 40 hari. Dia juga menyuruh Jumiati untuk menyebarkan air beras, garam kasar, dan bawang di sekeliling rumah setiap habis maghrib sambil membaca doa yang diberikan. Selama proses ritual, rumah Jumiati dan Vita diteror oleh berbagai kejadian aneh. Bola-bola api menghujani atap rumah. Mereka sering merasakan hawa panas. Ribuan kalajengking nongkrong di teras rumah, hingga Jumiati mengeluarkan rambut dari mulutnya. Pada malam ke-30, kondisi Jumiati semakin mengenaskan. Perutnya tiba-tiba membesar dan merasakan sakit luar biasa. Dengan terseyek-seyek, Jumiati menuju kamar mandi. Dia mengeluarkan tanah dan cacing dari selengkinya. Mama. Ustadz datang dan menemukan buhul-buhul yang ditanam di dalam kasurnya. Ustadz Ahmad lalu membakar benda-benda mistis itu. Kondisi Jumiati pun berangsur-angsur membaik. Di sekolah, Vita tidak bisa ikut ulangan karena ada tunggakan uang sekolah. Sementara itu, Jumiati terpaksa menutup sementara salonnya karena sepi pelanggan. Mendengar hal itu, Vita kemudian membuntuti ayahnya untuk meminta uang sekolah. Namun Edi tidak menggubrisnya dan malah tidak menganggap Vita sebagai anaknya. Vita lalu datang ke salon Rini dan bertengkar hebat di sana. Bahkan sempat menamparnya. Vita menuduh Rini telah merusak keluarganya. Kemarahan Vita membuat Rini dan tamunya kocar-kacir. Bahkan Rini sampai tertabrak motor. Harap papa bisa mati dengan tenang sebelum minta maaf dan sujud di kaki aku. Pergi kau. Keuangan yang semakin menurun membuat Jumiati menjual kalungnya ke pasar untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Di sana kebetulan dia melihat Rini dan membuntutinya. Di mana Rini sedang membeli seekor kambing hitam. Jumiati sempat melabraknya. Namun Rini tidak merasa bersalah sedikit pun dan menyingkir begitu saja. Malamnya, Vita diteror oleh makhluk menyeramkan setelah pulang berbelanja. Dan paginya di sekolah, dia malah kesurupan. Badannya merasa kepanasan seperti terbakar. Vita dibawa ke rumah Pak Ustadz dan langsung dimandikan dengan air garam yang membuat rasa panas itu mereda. Mereka kemudian mengadakan ritual ruqyah. Leher Vita merasa tercekik dan dari cermin terlihat Vita sedang dicekik oleh iblis. Di alam bawah sadarnya, Vita seperti berada di tengah hutan mencari sumber suara yang terus memanggilnya. Dan di tempat lain, Edi dan Rini melakukan ritual untuk mengambil jiwa Vita dengan memotong kepala kambing hitam. Tubuh Vita melayang dan wajahnya berubah mengerikan. Ia berusaha menyerang Ustadz Ahmad, bahkan mencoba mencekik lehernya. Namun berkat doa-doa Pak Ustadz dan para santrinya, Vita berhasil disadarkan. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Pak Ustadz kemudian menjelaskan bahwa Edi telah membuat perjanjian dengan iblis. Iblis meminta Edi untuk menyerahkan tumbal nyawa anggota keluarganya sebagai ganti atas kekayaan dan kedudukan yang Edi inginkan. Namun, saat Edi tidak bisa memenuhi janjinya, iblis-iblis itu akan datang untuk menagih tumbal. Di kantor, Edi didatangi oleh sang ratu iblis. Berteriak histeris, merasa sedang sendirian. Padahal kondisi kantor sedang banyak pegawai. Dia berusaha kabur, namun sia-sia. Akhirnya, Edi terjatuh dari tangga. Sementara itu, Rini yang sedang berada di salonnya juga didatangi. Dia berteriak-teriak ketakutan dan tanpa sadar menusuk-nusukan gunting ke wajahnya sendiri.
10 tahun kemudian, Vita sudah dewasa dan menjadi seorang guru TK. Sedangkan Dwi telah menjadi seorang pemain bola profesional seperti impiannya. Salon Jumiati kembali dibuka dan ramai pelanggan. Di penghujung cerita, Vita mencari alamat Rini di media sosial. Ia lalu terlihat mengunjungi sebuah rumah sederhana di sebuah desa. Di sana, dia menemui ayahnya yang kini lumpuh dan tinggal bersama Rini. Vita membawakan masakan ikan nila kuah kuning kesukaan ayahnya. Meskipun pernah disakiti, namun Vita masih terlihat sayang pada ayahnya. Di sana, Vita menangis haru karena ayahnya sudah sadar dan ingat dengan kebiasaan mereka dulu yang menyatukan jari telunjuk sebagai ikrar janji. Ketika Vita akan keluar, dia berpas-pasan dengan Rini. Vita menitipkan ayahnya pada wanita itu meskipun Rini tak mengeluarkan sepatah kata pun. Dan film yang berjudul Sihir Pelakor ini pun tamat. Film ini mengajarkan tentang kekuatan anak perempuan menghadapi masalah keluarga, bahaya ilmu hitam, dan realitas pahit trauma yang dialami anak-anak akibat perselingkuhan orang tua. Secara keseluruhan, Sihir Pelakor mengajak penonton untuk lebih waspada, peduli pada isu keluarga, dan mengambil pelajaran dari kisah nyata yang diangkatnya agar lebih melindungi keluarga dari ancaman dan luka emosional. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu di video selanjutnya.